Titrasi bromatometri bromometri adalah titrasi yang berdasar pada reaksi redoks. Titrasi bromatometri merupakan titrasi redoks yang menggunakan ion bromat sebagai larutan standar atau titeran. Kalium bromat merupakan oksidator yang kuat. Metode bromatometri merupakan metode umum untuk semua senyawa fenol dan dapat juga digunakan untuk asam hidroksibenzoat. Titrasi bromatometri berguna untuk menetapkan konsentrasi larutan yang mengandung senyawa organik aromatik, arsen, serta stibium. Kelemahan titrasinya adalah reaksinya yang tidak cukup cepat sehingga membutuhkan pemanasan dalam suasana asam dan agak sulit diamati perubahan warna pada titik akhir titrasinya. Bromometri merupakan titrasi yang melibatkan brom. Brom dapat digunakan sebagai oksidator seperti iodium. Brom akan direduksi oleh zat-zat organik dengan terbentuknya senyawa hasil substitusi yang tidak larut dalam air dan akan mengendap, misalnya tribromofenol. Bromometri menggunakan larutan baku bromin sebagai pereaksi. Bromin dibuat segar dalam pelarutnya dengan penambahan kalium bromat dan kalium bromida. Dengan penambahan kalium bromida, kalium bromat akan mengoksidasi kalium bromida menjadi bromin. Alat dan bahan yang kita butuhkan dalam penentuan kadar fenol dengan menggunakan metode bromometri antara lain ada buret, statip, Erlenmeyer, kemudian sampel sebanyak 10 ml, larutan kalium bromat, kalium bromida, asam klorida pekat, kalium iodida, larutan standar natrium tiosulfat yang telah dibakukan dengan menggunakan kalium iodat dan kalium iodida, serta indikator amilum 0,5%. Untuk cara kerjanya, pertama, sampel dipipet sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer, kemudian tambahkan 20 ml larutan kalium bromat 0,1 N dan 1 gram kalium bromida. Tambahkan 5 ml asam klorida pekat, dikocok selama 15 menit, lalu didiamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, tambahkan 1 gram kalium iodida, lalu dikocok hingga homogen. Larutan tersebut dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N secara perlahan. Saat mendekati titik akhir yang ditandai munculnya warna kuning muda, tambahkan beberapa tetes larutan amilum 0,5%. Lalu titrasi kembali hingga warna larutan biru memudar. Penetapan kadar fenol menggunakan metode bromatometri secara tidak langsung karena fenol tidak langsung bereaksi dengan larutan kalium bromat tapi dengan brom yang berlebih yang didapatkan dari reaksi oksidasi reduksi antara kalium bromat dengan kalium bromida dalam suasana asam. Penambahan asam klorida pekat pada titrasi ini bertujuan untuk memberikan suasana asam. Dibutuhkan suasana asam karena kesepakatan dari ion H+ yang berasal dari asam klorida berpengaruh terhadap perubahan ion bromat menjadi ion bromida. Fungsi dari penutupan dan mendiamkan kurang lebih 15 menit sampel itu ialah hal tersebut ditunjukkan agar penguapan brom dapat dihindari. Brom yang dibebaskan tidak stabil karena mempunyai tekanan uap yang tinggi dan mudah menguap. Oleh karena itu, bahan untuk titrasi ini harus ditutup. Penambahan kalium iodida bertujuan untuk mengubah brom menjadi iodium sesuai dengan reaksi. Ion bromin direaksikan dengan kalium iodida menghasilkan kalium bromat dan iodium. Larutan dititrasi dengan natrium tiosulfat hingga terjadi perubahan warna menjadi kuning pucat setelah penambahan indikator kanji sebanyak 3 tetes untuk mengetahui titik akhirnya. Digunakan natrium tiosulfat sebagai larutan baku karena natrium sulfat merupakan zat yang stabil. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya di sini, saya akan memberikan kesimpulan dari praktikum kali ini. Yang pertama itu penetapan kadar bromometri dan bromatometri sama-sama didasarkan pada reaksi redoks. Yang membedakannya itu indikatornya. Yang kedua, indikator yang digunakan pada titrasi bromometri berupa amilum atau kanji. Yang ketiga, warna kuning pucat pada titrasi bromometri yang pertama dihasilkan dari pelepasan bromin, namun sangat pucat dan lemah sehingga dibutuhkannya penambahan indikator untuk menentukan titik akhir titrasinya. Yang keempat, penambahan asam klorida bertujuan sebagai pembawa asam agar terjadi reaksi yang lebih cepat. Yang kelima, persen kadar fenol yang diperoleh dari penetapan kadar sebesar 0,77%.